Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi, Shalom. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamoya kembali hadir untuk Anda. Dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, nantinya Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon kami 082195835080, dan nantinya Anda boleh memohon topangan doa juga untuk kesehatan Anda, pergumulan Anda, dan permasalahan Anda dalam acara Mutiara Pagi di hari ini. Dan Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, WA, atau juga melalui kolom komentar di live YouTube kami RRI Manado. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Kita akan bergabung pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Iya, gimana kabar Pak Pendeta? Iya, damai di hati. Damai di hati, ya. Senang sekali Pak Pendeta, kembali pagi hari ini kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kita akan juga didoakan mungkin secara khusus bagi pendengar dan pemirsa yang punya pergumulan khusus, punya pokok-pokok doa yang akan disampaikan sebentar. Iya, silakan Pak Pendeta, saya silakan ke Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Iya. Yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, firman kehidupan. Hari ini kami rindu Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim, biar kiranya diberkati oleh-Mu, dan semua yang mendengar lewat Radio Republik Indonesia dan menyaksikannya lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam kuasa dan anugerah-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi.
dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sepor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengkutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabung, kami ulangi, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan bagi kita, kenapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan? Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhan yang memberi nafas kehidupan bagi kita. Tuhan juga yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan itu terbukti kepada umat Allah. Apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Bagaimana perjalanan kehidupan umat Allah. Nenek moyang mereka. Bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun kadang mereka harus tegak tengkuk, keras kepala, bahkan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan mau mereka berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu bagi kita pun sangat penting untuk kita ketahui ketika kita mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak rugi, saudara. Kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak rugi? Karena bergantung sepenuhnya hidup pada Tuhan akan membuat hidup kita juga diberkati. Bukan berarti menjadi orang percaya dan bergantung kepada Tuhan lantas persoalan itu bebas. Tidak. Atau masalah itu tidak ada lagi. Saya mau bilang bahwa justru saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita menaruh semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap bergantung sepenuhnya kepadanya. Masalah boleh ada, pergumulan akan datang, tapi kasih setia Tuhan akan tetap untuk selamanya. Ada contoh yang mau disampaikan lewat Yosua pasalnya yang ke-24. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham, anak-anaknya, sampai kepada keturunannya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Penyertaan Tuhan begitu sempurna sampai kepada Musa dan Harun. Bagaimana Tuhan menjaga, menyertai mereka ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Itulah penyertaan Tuhan sempurna. Sekarang, ya, bagi kita yang hidup di masa kini, dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apakah masih kurang penyertaan Tuhan? Apakah masih kurang kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih ragu terhadap Dia? Saya mau bilang, hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau punya waktu dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan saya mau melihat kuasa Engkau berlaku. Hanya dengan Tuhan saya mau melihat mujizat itu terjadi. Hanya dengan Tuhan sekalipun dalam persoalan saya masih tetap berdiri tegak dan mau mengatakan Tuhan itu baik. Hari ini mari kita ambil keputusan dan katakan, saya mau tetap punya waktu dengan Tuhan. Betapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dari keputusan iman itu kita akan melihat perbuatan dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan renungan yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor di pagi hari ini dengan topik yang diangkat, pentingnya bersekutu dengan Tuhan di dalam bacaan firman Tuhan Yosua 24 ayat 1 hingga 12.
Sekali lagi firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12 pagi hari ini yang memberkati kita semua, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Ya, dan tentu saja Anda boleh berpartisipasi untuk berdialog atau juga memohon topangan doa dari Bapak Pendeta pagi hari ini di dalam acara Mutiara Pagi. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA 0821 9583 5080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Kami persilakan untuk Anda sambil ya Bapak Pendeta mungkin bisa kembali menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana atau seperti apa kita sehingga diajak untuk pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya. Sambil menunggu yang akan masuk lewat telepon atau juga lewat YouTube ya. Oke, silakan. Iya, saya mau katakan ternyata begini. iya, Pak Pendeta ternyata sudah ada telepon yang masuk ya. Kita Silakan. angkat telepon dulu ya. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi Pak Iya. Pendeta, selamat pagi Wike. Iya, selamat pagi, shalom. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Raiko ini. Oke, Pak Raiko. Pak Raiko di mana Pak Raiko? Selamat pagi semua. Iya, Shalom. Pagi. iya damai di hati. Kami juga bersyukur, berterima kasih. Karena di pagi ini kami sudah disuguhkan dengan firman Tuhan. Ya, firman itu semakin menguatkan kami, semakin menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Iya, Dan saat ini hamba mohon ke Pak Pendeta tolong topangan doa untuk keluarga kami dalam usaha pekerjaan dari istri hamba yang sedang berupaya melakukan pekerjaan biar Tuhan berkati. Dia sedang buat perjalanan menuju ke pasar untuk membeli segala keperluan diperlukan di tempat dia usaha. Tolong Pak Pendeta doakan topangan Baik. bagi iya, istri hamba yang sedang buat perjalanan menuju ke pasar. iya. Oke, Jadi tolong Pendeta tolong topangan doa untuk keluarga kami agar keluarga semakin diberkati oleh Tuhan. iya. Oke, itu aja Pak Oke. Pendeta. Terima kasih. Selamat Iya. pagi. Shalom. Terima kasih Pak Raiko, selamat pagi juga, shalom dan silakan untuk Anda kita tampung dulu sebelum saya kembalikan ke Pak Pendeta. Silakan untuk Anda di 082195835080 untuk pendengar dan pemirsa RRI Manado yang akan berdialog dengan Pak Pendeta bahkan memohon topangan doa ya. Anda juga bisa ke kolom komentar YouTube RRI Manado ya, karena kita saat ini sementara live di kanal YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda, oke. Sambil menunggu barangkali saya kembalikan ke Pak Pendeta ya untuk topik yang kita angkat pagi hari ini, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Iya, saya mau bilang Mbak Ika, Iya, kita cari Tuhan iya. pada waktu ketika kita dalam kesulitan, baru kita mau datang pada Tuhan. Iya, Saat kita bahagia, kita diberkati, kita lupa kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu. Makanya pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun Mbak Ika. iya, Entah kita sehat, kita kuat, ataupun dalam kondisi mungkin banyak persoalan. iya, Saat itulah sebenarnya kita mau datang kepada Tuhan. Dan karena itu kalau tadi Pak Raiko meminta topangan doa atas perjalanan istri mau ke pasar untuk berupaya, berusaha, ya betapa pentingnya kita mau datang pada Tuhan dulu sebelum kita melaksanakan tugas. Dan kita yakin bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan sudah jelas ya, Iya. Yeremia diberkati oleh Tuhan. Begitu Mbak. iya. Iya, sangat terasa ya Pak Pendeta ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Oke, iya, ternyata ada telepon yang masuk lagi. Iya, Ya. selamat pagi. Halo, shalom. Halo. Shalom, selamat pagi Ibu Ike dari Sunung Iya. Muaya. Selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini? Halo. Dengan Bapak James ini Ibu Ike dari Desa Winorangian, Pak James. Pak James dari Winorangian. Oke, Pak James silakan Pak James, apa yang mau disampaikan? Selamat pagi Bapak Pendeta. Alfred Selamat sudah pagi Pak James. ya mau minta tolong didoakan. Ya, Ya, Pak James mau ke kebun mau hari baik. sama dengan teman. Ya.
untuk semoga dalam perlindungan, Amin. bisa pulang dengan selamat juga di tempat tujuan dan pulang dengan selamat di rumah kami. Iya. Terima kasih Pak James. Itu Terima saja kasih. Pak James. Ya, sama-sama. Terima Iya. kasih, Oke. Pendeta. Berkati. Iya, terima kasih Terima kasih, Pak James, dan kalau masih ada silakan ya untuk pendengar pemirsa RRI Manado yang akan ikutan bergabung pagi hari ini dan memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor. Silakan untuk Anda ke 0821 9583 5080 atau juga melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Oke, selamat pagi. Halo. Selamat Shalom. pagi Mbak Ike. Iya, selamat Shalom. pagi. Shalom. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mamna di Banjar. Selamat pagi. Oke. Iya. Nah, itu Mamna di Banjar. Mamna Selamat di Banjar. pagi Bapak Pendeta Alves. Apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan Mamna. Iya. Iya, silakan. Mamna Baru silakan. pengucapan orang kan? Mhm. Manado ada berpengucapan. Iya. Iya, mudah-mudahan pengucapan itu ada mengandalkan Tuhan semua. Jangan ada pengucapan ton melap ton 10 di gol. Mhm. Betul. Iya. Oke, bersekutu dengan Tuhan. Memang Pak Pendeta, banyak orang kalau dia tenang-tenang dia lupa bersekutu. Maka kalau dia sebanyak gelombang, baru dia datang ke Tuhan. Kung setengah bapaksa lagi, toh Tuhan sangat dengar satu doa no, toh atau Tuhan sangat karek pada orang ini. Pak Pendeta, ini satu kesaksian. Kita di rumah ini 5 hari itu senta angka. Mari kita bertenang-tenang. Iyo. Padahal mencari orang setengah mati tuh masih biar Tuhan di rumah. Jadi tetap bawa di dalam doa bersekutu dengan Tuhan. Karena itu sangat penting, ya. Jangan terampai hati taruh di persoalan. Mesti taruh terampai hati ini Pak Tuhan. Karena dia yang akan menyelesaikan terampai persoalan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33, biar ini menjadi jadi kesaksian buat kita semua, supaya di dalam kehidupan orang, walaupun orang diberkati, tetap orang selalu mencari Tuhan. Oke, Pak Pendeta jelaskan nanti di Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Iya. Berkati. Shalom. Iya. Damai hati, selamat pagi juga Mamna yang ada di Banjar ya. Oke, terima kasih. Dan silakan kalau masih ada lagi di belakang Mamna Banjar 082195835080. Iya. Dan tentu saja kita pagi hari ini mengangkat pentingnya bersekutu dengan Tuhan dan bacaan firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12. Iya, ada telepon yang masuk. Iya, halo, selamat pagi, Shalom. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Rita. Ibu Rita di mana, Ibu Rita? Di Koan. Iya, oke. Silakan Ibu Rita. Saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah lagi mendengarkan firman Tuhan lewat Pak Pendeta Alfred Daleno. Terima kasih juga Rita yang sudah telepon. Dengan perenungan hari ini, perlunya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kesaksian saya, kalau saya dalam kesusahan, kadang saya lagi bagaimana mau bilangnya, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kalau ada berkat, malahan saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan beberapa hari ini saya mengalami sedikit kesusahan karena saya selalu berharap dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Akhirnya semuanya doa dijawab tepat pada waktunya. Makanya kita selalu berharap dan dekat terus kepada Tuhan. Susah dan senang selalu dengan Tuhan. Itulah pribadiku, dan saat ini saya bersyukur sekali karena saya boleh lagi berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tolong doakan pribadi saya
dan keluarga saya. Itulah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Iya. Selalu mendengarkan apa yang kita keluhkan. Oke. Itu saja. Iya. Terima kasih. Oke, terima Selamat kasih. pagi, shalom. Iya, Ibu Rita yang hari ini juga berhari ulang tahun ya. Hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun untuk Ibu Rita ya, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Oke, di belakangnya Ibu Rita silakan di 082195835080 untuk sekaligus ditampung oleh Pak Pendeta untuk didoakan. Iya, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo. Halo? Iya. Oke, ternyata terputus ya. Sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali. Oke, di line telepon 0821 9583 5080. Oke, bisa dicoba kembali untuk Anda ya. Oke, mungkin jaringan atau berbagai hal yang ada bisa kembali dicoba di 0821 9583 5080. Dan Pak Pendeta menunggu Anda untuk didoakan sekaligus. Oke. Ya, sambil menunggu saya kembalikan lagi kepada Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, mungkin ada yang ditanyakan tadi ataupun yang ingin dibahas kembali terkait dengan topik yang diangkat, pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Ike. Iya. Kita ke pertanyaannya Mamna untuk memberi penjelasan di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Saya bacakan bagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari Tuhan ya lebih dulu dan semua akan dilengkapi atau ditambahkan. Seringkali ya kita melupakan ya ayat ini, karena ayat ini sudah mengingatkan kita sebenarnya mengutamakan Tuhan lebih dulu, baru semuanya akan ditambahkan. Makanya kalau temanya pentingnya bersekutu dengan Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan sudah pasti ada jawabannya. Ya, semuanya akan ditambahkan. Tapi sering kita ada dalam persoalan, Mbak Ika. Iya. Ya, persoalannya adalah kita nanti mencari Tuhan ketika kita perlu. Iya. Padahal dulu kita harus mencari Tuhan. Iya. Jadi Kita menganggap bahwa kesibukan-kesibukan kita itu ya penting juga buat kita ya. Jadi kalau sudah tidak berdaya, punya persoalan, ya hal yang harus kita selesaikan, baru kita mencari Tuhan. Padahal dalam kondisi apapun, tetap Tuhan yang paling utama yang harus kita penting. Begitu Mbak Ika. Iya, betul sekali. Ya, Pak Pendeta. Jadi jangan ketika kita senang kita baru datang mungkin kepada Tuhan, tapi ya, oke. Ada telepon yang masuk sudah sejak tadi ya. Oke, selamat pagi, Shalom. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini? Ya, dengan Adrian. Pak Andrian, di mana Pak Andrian? Pak Gian di Batam. Pak Gian di Batam. Ya, Gian apa Andrian? Ya. Oke. Untuk Pak Pendeta minta tolong. Ya. Iya, silakan lanjut Pak Gian. Topangan doa gereja kami YPIB Batam baca ayat dalam pembangunan dan pastori. Iya. Terus ya Pak Gian silakan. Ya, karena saat ini kami masih dalam persiapan dan kegiatan-kegiatan melaksanakan pembangunan gereja kami. Kami minta mohon topangan doa juga dari Manado. Iya. Pak Pendeta agar sukses semua. Iya. Yang dilakukan. Karena ini pembangunan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Terima kasih. Oke, Pak Andrian. Halo Pak Andrian. Dari Batam. Iya. Ya. Oke, pembangunan gereja apa namanya ya di Batam? Bahtera Hayat Batam. Bahtera Hayat Batam. Ya. Iya. Oke. Ya, renovasi. Dalam renovasi. Oh ya. Oke, terima kasih Ya. Pak
Andrian ya. Oke, iya. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati juga. Oke, masih ada. Oke, dari WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta. Mohon ditopang dalam doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Terima kasih. Salam kasih dari keluarga Kandori Porayo. Iya, sekali lagi iya. Mohon topangan doa Pak Pendeta Firdaus Lakoro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. Terima kasih. Salam kasih dari keluarga Kandori Porayo, Kleak Manado. Iya, terima kasih. Oke, ada telepon lagi yang masuk, silakan. Selamat pagi, Shalom. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini? Selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno. Iya. Selamat pagi Pak Sagai di Bitung. Oke, Pak Sagai di Bitung. Silakan Pak Sagai. Selamat bergabung lagi setelah beberapa waktu ini yang tidak tersambung ini. Iya. Oke. Berkaitan dengan topik, tidak sedikit orang hobi menyanyi, mengikut Yesus adalah keputusanku. Tetapi dalam pelaksanaan atau dalam tingkah laku tidak sesuai dengan lagu itu. Sehingga betul-betul kelihatannya cuma suka menyanyi tapi tidak melaksanakan isi dari lagu itu. Nah, oleh karena itu, itulah himbauan kepada semua umat agar supaya kita betul-betul mewujudkan apa isi dari lagu itu. Dan mohon kepada Pak Pendeta, tolong doakan sampai keluarga Sagai Karuntu, karena kondisi istri lagi bergumul. Saya kira itu saja. Oke. Baik ke Pak Pendeta Alfred. Ya. Selamat pagi, shalom. Iya, selamat pagi juga. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke. Dan ya, kalau masih ada lagi silakan untuk Anda, kita diberi waktu juga supaya Pak Pendeta bisa mendoakan sekaligus ya pokok-pokok doa pagi hari ini yang Anda sampaikan, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke, silakan jangan ragu untuk menyampaikan pokok doa Anda mungkin dalam pergumulan, dalam keadaan sakit pagi hari ini. Silakan, waktu yang terbaik untuk Anda. Boleh menyampaikan pokok doa Anda lewat 082195835080 atau melalui kolom komentar di YouTube kami RRI Manado. Ya, ada telepon yang masuk. Ya, halo selamat pagi, shalom. Halo. Ya, halo selamat pagi. Oh, terputus ya. Oke, sayang sekali terputus. Dicoba kembali ya untuk Anda yang sudah berusaha untuk masuk dan ingin menyampaikan pokok doa Anda kepada Bapak Pendeta, silakan di pagi hari ini mengenai ya kita dalam topik pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Oke, ya ada yang masuk. Oke, ya. Yang mana ya? Oke, ada yang masuk lewat WA ya. Oke, ya dari ternyata terputus ya. Oke, silakan kalau masih ada yang masuk 1-2 menit ini untuk kesempatan Anda sebelum saya kembalikan kepada Pak Pendeta yang akan merangkum semuanya ya, baik pertanyaan Anda atau juga permohonan doa Anda di pagi hari ini Mutiara Pagi. Oke. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon. Ya, oke, ada telepon yang masuk, dicoba lagi. Oke, selamat pagi, shalom. Halo. Ya, ternyata terputus lagi ya. Oke, ya berhubung waktu ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Bagaimana ya mereka yang sudah masuk bergabung, mohon doa ataupun juga menyampaikan pendapat pagi hari ini, silakan Pak Pendeta. Iya, yang menarik ya yang dikatakan tadi oleh Pak Sagai ya di Bitung. Ya, mengikuti Yesus keputusan. Iya. Tetapi kadang itu hanya sebuah lagu.
tidak pada prakteknya. Iya. Sebenarnya menjadi orang percaya memang tidak mudah ya, tidak semudah memberikan telapak tangan. Iya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati atau sia-sia. Ya. Jadi apa yang kita katakan harus juga divalidasi lewat kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus, ya apapun kondisinya, keadaannya, itu Yesus paling utama dalam hidup kita. Ya, di tengah kesibukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita tidak pernah lupa untuk menjalani aktivitas kita dengan selalu datang kepada Tuhan. Artinya, ya kita diingatkan hari ini, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus dan mau melakukan kehendaknya, berarti itu nampak dari cara hidup kita. Pohon itu akan diketahui dari buahnya, Mbak Ika. Iya. Kehidupan kita itu terang benderang dilihat oleh orang. Dan orang bisa menilai bagaimana cara hidup kita. Makanya ini menjadi tanda awas buat kita orang percaya ya terhadap apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jangan apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Makanya mengikuti Yesus itu keputusanku bukan sekedar lagu ya untuk kita nyanyikan, tetapi itu benar-benar kita praktekkan dalam cara hidup kita setiap hari. Siapa bilang tidak ada persoalan dalam hidup, Mbak Ika? Pasti semua orang beda-beda ya pergumulannya. Tapi ketika keputusan iman kita untuk mengikuti Yesus, percaya kepadanya, kita taruh semua kehidupan kita, sama seperti Injil Matius pasal 6 ayat 33. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Mamna tadi ya. Mencari Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkan. Ya, begitu. Bisa ditambahkan lagi, ada yang masuk lewat YouTube ya, @Kristo_Rifano. God bless Pak Pendeta dan host. Oke, terima kasih untuk Kristo Rifano. Juga adakah tips agar kita para pekerja yang sibuk bisa bijak membagi waktu agar lebih dekat bisa bersekutu dengan Tuhan? Adakah tips agar kita para pekerja yang sibuk bisa bijak membagi waktu agar lebih dekat bisa bersekutu dengan Tuhan? Terima kasih. Ya, demikian @Kristo_Rifano yang sudah memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan salam dan berkat juga. Oke, silakan Pak Pendeta sekaligus juga selesai membahas langsung berdoa ya. Iya, oke, silakan Pak Pendeta. Ya, saya kasih contoh ya dalam penerbangan dengan pesawat. Saya pikir saya membaca Alkitab di pesawat, baik. Ternyata ada juga anak muda yang membawa Alkitab untuk membaca selama perjalanan di pesawat. Ini penting sekali. Iya. Kalau mau dipikirkan, mungkin karena kesibukan kantor atau kesibukan pekerjaan, tapi masih punya waktu untuk bisa bersama dengan Tuhan. Mungkin di kantor kalau misalnya pas pekerjaan kita sudah selesai sambil menunggu jam istirahat atau ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, kita masih menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Mungkin itulah tips buat kita supaya kita tidak hilang kontrol ya, bahwa kita ada waktu dengan Tuhan. Sekalipun mungkin singkat ya, 5-10 menit ya, bahkan mungkin kalau orang istirahat kan misalnya jam 12 sampai jam 1. 1 jam itu Mbak Ika. Iya. Ya. Kita kan tidak makan 1 jam. Ya. Ada orang makan lama karena mungkin bercerita lebih lama daripada makan gitu ya. Tapi waktu itu disisihkan untuk kita bisa baca Alkitab, ya kita bisa mendengarkan firman Tuhan atau perenungan. Ya. Sekarang kan sudah dipermudah. Kita bisa YouTube, ya. Kita bisa lihat Facebook dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang menjadikan kita punya kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi bekerja, tapi juga jangan lupa kita berdoa. Kita berdoa, tapi juga jangan lupa kita bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita lakukan. Iya. Oke, Pak Pendeta, silakan untuk doa pagi hari ini sebelum kita akhiri Mutiara Pagi edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Silakan Pak Pendeta. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau hebat Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami yang telah menolong umat-Mu. Terima kasih, penyertaan Tuhan sempurna, tidak hanya di saat Abraham, Ishak dan Yakub, umat Israel, tapi sampai saat ini Engkau masih sama mengasihi dan mencintai kami.
Kami minta kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Ingatkan kami betapa pentingnya mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Kami bersyukur bersama Radio Republik Indonesia, Tuhan terus kiranya memberkati, supaya RRI Manado semakin diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Berkatilah pimpinan Radio Republik Indonesia, bahkan semua karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Mbak Ike Darsono Mamuaya, diberkati pribadi dan keluarga, bahkan tim yang bersama-sama kiranya ada dalam berkat-Mu. Memberkati semua pendengar, pemirsa dimanapun berada. Nama-nama mereka sudah dicatat, yang sudah masuk maupun belum ada dalam berkat-Mu. Kami sebutkan Pak Raiko, biar kiranya Tuhan memberkati keluarganya dan usahanya. Pak James, memberkati perjalanannya ke kebun, bahkan ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan Tuhan juga memberkati Mamna di Banjar, di tengah pergumulannya. Dan kami percaya kasih setia Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Rita di Kawangkoan yang bersyukur hari ini karena hari ulang tahun. Biar kiranya Tuhan memberkati sukacitanya dan terus melimpahkan kasih setia Tuhan. Memberkati Bapak Adrian yang mendoakan supaya pembangunan pastori Gereja Bahtera Hayat GPIB Batam ada dalam berkat Tuhan. Bersama-sama membangun dan sama-sama menopang tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan iman. Memberkati dan menjamah Bapak Pendeta Firdaus Lakoro yang saat ini dalam kelemahan karena sakit. Tangan Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Dan Tuhan juga memberkati keluarga Kandori Perayu yang meminta topangan doa. Memberkati Bapak Sage di Bitung bagi istri yang dalam pemulihan. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Bahkan memberkati Kristo Rifano yang juga sama-sama hadir bersama dengan kami di pagi hari ini lewat kanal YouTube RRI Manado. Makasih banyak Tuhan, semua yang mendengar hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan menjamah bagi yang sakit, memberi kekuatan bagi yang lemah, tapi juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bersama jajarannya sampai kepada Sulawesi Utara, Kota Manado, dan kabupaten kota lainnya, ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan janda, duda, anak yatim piatu, dan semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan, termasuk jomblo, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberkati kita semua, sudah mendoakan kita semua dalam acara Mutiara Pagi hari ini, yang sudah mengangkat juga firman Tuhan, pentingnya bersekutu dengan Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 1 hingga 12 untuk hari ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat menjalankan tugas-tugas. Pak Pendeta diberkati dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan pribadi. Sekali lagi selamat pagi, shalom, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.